Perbincangan hangat di media sosial kembali menyeret nama Denny Sumargo setelah podcast yang ia pandu viral dan memicu perdebatan. Episode tersebut menghadirkan Ethan Michael dan seorang pria bernama Rizky yang mengaku pernah terlibat dalam konten giveaway Willy Salim. Dalam alur ceritanya, Rizky disebut menjalani tantangan membawa pohon pisang dan dijanjikan hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Namun, belakangan mengungkap bahwa nominal besar yang ditampilkan di video tidak sepenuhnya ia terima. Pengakuan itu kemudian melebar pada dugaan konten serupa yang juga melibatkan Tony Chu, hingga percakapan tersebut ramai disorot publik. Reaksi netizen yang budiman pun mengarah pada sikap Denny Sumargo sebagai host yang dinilai tidak sepenuhnya netral. Penilaian itu muncul karena kedekatan personal yang antara Denny Sumargo dan Willy Salim, serta respons Denny Sumargo yang dianggap meremehkan dampak konten settingan terhadap penonton. Dua hal itulah yang kemudian dijadikan dasar tudingan bahwa Denny Sumargo lebih condong membela Willy Salim. Meski begitu, Denny Sumargo menyatakan tetap membuka ruang klarifikasi dengan mengundang Willy Salim dan Tony Chu untuk memberikan penjelasan langsung, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pewawancara yang memberi kesempatan semua pihak berbicara. Jadi gue baru saja bangun, terus gue dapat WA yang isinya adalah, bro ngapain gue kasih panggung kepada orang yang ingin naik tapi ingin menjatuhkan orang lain. Merujuk kepada narasumber yang gue kasih tempat yang pengen ngebongkar tentang konten settingannya Willy. Dan gue baca di kolom komentar dari video itu juga menarik sekali, karena di situ ada yang komen kalau gue tuh ngebela Willy. Oke, padahal gue udah ngomong seperti ini. Nggak mungkin lu dipanggil surat bang, kan temennya katanya. Ini gue kasih tau, gue itu tidak pernah mau punya musuh. Gue itu bapak. Kalau sekalipun anak gue melakukan kesalahan, tidak akan dibela. Oke? Karena kalau dia salah, kalau kita nggak kasih tahu kesalahannya, kapan dia mau jadi benar? Setuju. Oke, kalau begitu, lu udah selesai dengan hal ini. Silakan Tony Chu dan Willy Salim, kami tunggu di Curhat Pak. Punya adalah interview yang gue lakukan itu adalah untuk melihat dari dua sisi. Nanti Willy sama Tony Chu jawabnya gimana gitu kan. Sehingga akhirnya nanti jelas apakah memang ada settingan, apakah disetting semua, apakah cuma sebagian disetting, nanti kan dengar gitu. Supaya nanti kalian bisa menilai sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Bang Ethan Michael dan teman-teman yang lainnya, aku jelasin pelan-pelan ya terkait video Willy Salim yang lagi viral. Katanya settingan nih ya, terkait video pertama ya, katanya sudah follow belum. Kalau misalnya udah follow dikasih 100, emang sih nggak logis. Tapi kan setidaknya dia sudah dikasih ratusan ribu dari Willy Salim, jadi nggak rugi dong, ya kan? Meskipun di videonya tertera 100 juta kalau sudah follow. Dan video yang lagi viral itu video lama. Coba lihat di videonya Willy Salim yang kasihan A. Dia juga ngomong kan ke podcastnya Denny Sumargo tentang video kasihan A. Dia sudah sumbangin uang pribadinya buat bikin rumah si ibu itu. Dia langsung tertekan anjir, langsung sedih rasanya. Gimana sih kalau misalnya cowok sedih itu, dia pasti mau keluarkan air matanya. Aku juga cowok loh, aku paham pasti gimana rasanya kalau disakiti itu. Gimana kalau rasanya dihujat, dibilang settingan. Dan kenapa sih aku dukung Willy Salim? Karena aku dapat challenge dan sudah ditransfer sama dia. Makanya sampai saat ini saya percaya sama dia. Setelah Willy Salim rame teman-teman. Setelah Willy Salim rame, sekarang timbullah Tony Chu juga. Waduh. Saya juga nggak tahu nih, rame banget nih yang settingan-settingan. Apakah benar kata Bobon Santoso dulu tuh ya, bahwa semuanya tuh settingan, uangnya settingan, pemenangnya juga settingan ya kan? Waduh. Kata si Willy Salim tuh ngomong kalau bener-bener dia settingan, dia siap untuk diaudit. Ini trending banget di 2026. Banyak banget yang speak up masalah Tony Chu lah, masalah Willy Salim lah. Kalau itu emang bener, berarti kita udah dibohongi oleh dua konten kreator tersebut. Dan banyak juga yang janggal-janggal itu, banyak juga loh. Saya baru sadar juga sih, yang nggak tahu nih memang bener-bener konten settingan apa nggak tahu. Saya tinggal nunggu kelanjutannya aja sih, siapa yang benar dan siapa yang salah.
Tapi saya lihat videonya Willy Salim ini banyak yang kembar gitu orangnya tuh loh. Ada yang jualan inilah, ada yang jualan itulah, ada yang jadi ojol lah, ada yang tiba-tiba jadi penjual. Kita lihat nih teman-teman, kita lihat nih ke depannya ini seperti apa kasusnya nih. Emang beneran settingan apa enggak? Kalau emang bener-bener settingan, kita udah dibodoh-bodohi emang berarti. Tolol juga kita nih ya. Kita lihat episode selanjutnya. Wadidaw, nah siapa yang masih percaya dengan konten-konten Willy Salim? Semua yang dilakukan oleh Willy Salim adalah kebohongan semata. Ya, semuanya itulah konten-konten settingan dan tidak dapat ditiru. Bahkan Willy Salim tidak akan memberikan uang 100 juta secara cuma sayang. Karena Miss Gosip ingat perkataan Willy Salim satu, ya, menghasilkan uang tanpa mengeluarkan uang, gitu katanya. Nah, waktu itu Miss Gosip mikir kayak mana cara mengeluarkan uang, mendapatkan uang tanpa mengeluarkan uang, sedangkan konten-konten dia semuanya itu mengeluarkan uang, ya kan? Ternyata begitulah sayang, di depan layar dia berbagi 100 juta, 50 juta, 5 juta, seolah-olah dialah yang paling dermawan. Itu adalah salah satu branding, tapi tidak patut ditiru ya guys. Dan di belakang layar mereka cuma dikasih 200.000, 300.000 seperti itu. Bahkan sampai saat ini Willy Salim kan mengeluarkan buku-buku kunci sukses ala Willy Salim. Semua pembeli bukunya tersebut kecewa. Nah, siapa yang mesti check out bukunya? Wadidaw sekali ya guys, karena ternyata kunci sukses ala Willy Salim itu adalah kebohongan semata. Itu ya, membuat konten pembohongan gitu. Wadidaw, meledak gak tuh? Jadi ini tuh kan rame banget kan, Willy Salim tuh dituduh nipu giveaway guys, atau giveaway-nya settingan. Dan ini tuh kenapa sih orang-orang tuh sangat menunggu banget klarifikasi dari Willy Salim, dan banyak yang percaya bahwa Willy Salim tuh memang settingan gitu loh. Karena orang-orang yang nggak percaya sama Willy Salim menganggap bahwa giveaway-nya Willy Salim tuh too good to be true gitu loh. Kayak nggak masuk akal kenapa bisa giveaway berkali-kali, seolah itu gampang banget. Dan banyak yang menilai secara intinya apa yang dilakukan Willy Salim atau mungkin orang-orang yang sama seperti Willy Salim, yaitu adalah eksploitasi orang-orang yang miskin untuk dijadikan konten di media sosial guys. Dan itu menurut aku jahat banget. Nah, pertanyaan kenapa bisa jahat? Kalau memang itu adalah sebuah settingan, berarti fix ini adalah eksploitasi konten guys. Selain itu ini juga menipu dan pembodohan publik. Lu bayangin ada orang miskin dikontenin di sosial media, dapat simpati dari sosial media, lu dapat follower, lu dapat engagement, lu dapat endorse, dan si miskin ini dijadikan alat konten, dijanjikan hadiah atau giveaway yang fantastis, tapi ternyata indikasinya nipu dan pelakunya dapat semuanya terus melakukan ini berulang kali. Ini tuh udah menurut aku tindakan kriminal sih, dan jahat banget, tidak ada nuraninya dan memanfaatkan ini hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau ini indikasinya Willy Salim nipu ya, jadi aku nunggu banget berita lanjutan ini bagaimana endingnya. Tapi aku ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Aku banget kelar nonton ya, terus gue scroll sosial media, ada berita kalau ada konten kreator yang suka bagi-bagi hadiah, ternyata settingan. Ini juga bukan pertama kali gak sih kita ketemuin konten kreator yang emang kayak gini dan semua itu settingan. Tapi bukan berarti semua orang yang kasih-kasih itu settingan ya. Ini beberapa komenan netizen yang gue temuin di komentar-komentar sosial media. Kalau kalian mau baca di pause aja. Menurut gue pribadi sebenarnya konten-konten giveaway, konten-konten kasih duit tuh emang paling cepet banget engagementnya. Tapi gue lumayan setuju sama kata-kata si Koko ini. Orang jadi mentalnya tuh salah kalau mereka terlalu sering mengonsumsi konten-konten seperti itu. Orang-orang terutama netizen yang masih muda atau bocil bisa memiliki ekspektasi yang gak realistis. Mereka bisa mikir nih, siapa tahu suatu hari nanti gue bakal dapet duit nih. Padahal kan kenyataannya hidup ini gak kayak algoritma TikTok. Terus mental mereka tuh jadi mental instan dan bergantung. Mereka tuh gak ngandalin skill, gak ngandalin usaha sama sekali. Karena
Karena apa? Taunya dapat duit segampang itu. Belum lagi nanti ada netizen yang iri dan merasa nggak adil. Kenapa bukan gue yang disamperin ya? Kenapa bukan gue yang di giveaway iPhone atau duit ya? Dan paling parah lagi, jangan pernah menjadikan kemiskinan itu menjadi hiburan kalian. Video ini tuh full pendapat pribadi gue sebagai netizen juga. Gue nggak ngerti di luar sana orang-orang mikir seperti apa. Kalau kalian ada pendapat lain atau ada opini lain, bisa langsung komen di bawah.